Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang penentuan tujuan pembelajaran, metode, materi, dan media pembelajaran. Pendidikan menjadi aspek fundamental yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, sebab melalui pendidikan tercermin proses berpikir, penggunaan bahasa, interaksi sosial, dan pembentukan kemandirian. Tujuan pembelajaran merupakan arah yang ingin dicapai dari berbagai aktivitas yang akan dilakukan selama proses pembelajaran. Sebagai mahasiswa yang kelak akan menjadi seorang guru, pemahaman akan pentingnya penentuan tujuan pembelajaran, materi, metode, dan media pembelajaran merupakan sebuah bekal yang sangat berharga. Dengan demikianlah, alasan penting kajian mengenai penentuan tujuan pembelajaran, metode, materi, dan media pembelajaran. Tujuan yang pertama yaitu mengetahui pentingnya tujuan pembelajaran dalam dunia pendidikan. Kedua, memahami hubungan antara penentuan tujuan pembelajaran dengan pemilihan metode, materi, dan media yang tepat dalam proses pendidikan. Ketiga, mengetahui pentingnya bagi calon guru atau mahasiswa untuk memahami penentuan tujuan pembelajaran, metode, materi, dan media pembelajaran sebagai dasar pelaksanaan proses belajar mengajar. Bab 2. Pentingnya penentuan tujuan pembelajaran. Pembelajaran merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Pada dasarnya, pembelajaran adalah proses perubahan dalam diri manusia yang ditunjukkan oleh peningkatan pengetahuan, sikap keterampilan, dan kemampuan berpikir untuk menjadi proses pembelajaran lebih bermakna bagi peserta didik. Maka tujuan pembelajaran harus dirumuskan dengan jelas. Tujuan pembelajaran adalah rancangan pembelajaran yang menarik dan relevan dengan tingkat pemahaman siswa, mengoptimalkan pencapaian hasil pembelajaran, serta memberikan kesempatan pada pendidik untuk melakukan refleksi atas keberhasilannya dalam proses pembelajaran dan melakukan perbaikan di masa depan. Albina dan Pratama 2025. Tiga ranah utama tujuan pembelajaran. Amanda dan Albina 2024. Selanjutnya, ranah kognitif. Ranah kognitif mencakup kemampuan berpikir, memahami ide, menganalisis, mengevaluasi. Contohnya, ada siswa diharapkan mampu menjelaskan konsep tertentu, mengingat fakta, atau menerapkan teori. Yang kedua, ranah efektif. Ranah afektif mencakup sikap, nilai, dan perilaku, seperti menghargai pendapat orang lain atau menjadi empati dengan mereka. Yang ketiga, ranah psikomotorik. Ranah psikomotorik mencakup keterampilan praktis yang berkaitan dengan fungsi motorik, seperti menggunakan alat laboratorium, bermain game, dan berbicara. Selanjutnya, ketiga ranah ini dapat dianalisasi sehingga menjadi rujukan dalam penentuan langkah-langkah tujuan pembelajaran, dimulai dengan menentukan kompetensi dasar yang ingin dicapai. Guru kemudian merumuskan tujuan yang spesifik, terukur, dan dapat dicapai relevan dan berbatas waktu. Selain itu, kondisi dan kebutuhan siswa juga harus diperhatikan agar tujuan dibuat sesuai dengan kemampuan dan latar belakang siswa. Hubungan penentuan tujuan pembelajaran. Metode pembelajaran merupakan kumpulan strategi, teknik, serta pendekatan yang diterapkan dalam proses mengajar dan belajar yang sesuai tujuan pembelajaran, guna mempermudah peserta didik dalam memahami serta menguasai materi pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, terdapat materi yang harus disampaikan oleh guru kepada peserta didik untuk dipahami dan dimengerti. Kemudian, guna menjelaskan materi yang dapat dengan cepat dipahami oleh peserta didik, dibutuhkannya sebuah media pembelajaran yang merupakan sebuah alat untuk menyampaikan pesan pembelajaran. Dengan begitu, peserta didik, pengajar atau guru, tujuan, metode, materi, dan media pembelajaran merupakan komponen utama dalam proses pembelajaran yang harus saling berkaitan. Oleh karena itu, hubungan antara komponen ini sangat penting agar peserta didik dapat memperoleh kompetensi seperti pengetahuan, keterampilan, sikap, serta kemampuan berpikir kritis dan kreatif, sehingga pembelajaran tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses pembentukan karakter dan kompetensi siswa secara menyeluruh. Pentingnya pemahaman calon guru terhadap penentuan tujuan, metode, materi, media pembelajaran dalam proses mengajar. Peran pengajar sangat penting dalam menjaga keterpaduan antara tujuan pembelajaran, metode, materi, dan media pembelajaran. Guru harus mampu memperbaiki proses pembelajaran agar lebih efektif, baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi. Jika dalam perencanaannya pembelajaran tidak dirumuskan dengan operasional, maka penilaian dan aktivitas kelas cenderung tidak berfokus sehingga capaian kompetensi sulit diukur. Salah satu dampak jika guru tidak memiliki pemahaman akan penentuan tujuan pembelajaran, metode, materi, dan media pembelajaran adalah munculnya pembelajaran monoton.
Pembelajaran monoton merupakan pembelajaran yang disampaikan dengan cara berulang-ulang tanpa adanya variasi sehingga menimbulkan rasa jenuh dan bosan pada peserta didik, sehingga menurunkan minat belajar karena kurangnya tantangan dan rangsangan baru dalam memahami materi. Banyak dampak negatif yang akan didapatkan oleh peserta didik jika pembelajaran dilakukan secara monoton. Poin pertama, ada kejenuhan belajar. Metode pembelajaran yang monoton dapat menyebabkan peserta didik merasa bosan dan jenuh dalam proses belajar. Yang kedua, ada kurangnya minat. Peserta didik yang dihadapkan oleh pembelajaran berulang atau pola yang sama akan menimbulkan hilangnya minat belajar. Yang ketiga, ada prestasi rendah. Siswa yang tidak termotivasi akibat metode pembelajaran yang monoton cenderung mengalami kesulitan dalam memahami konsep dan mencapai hasil belajar yang diharapkan. Kemudian yang keempat, emosi negatif. Kejenuhan belajar akibat metode pengajaran monoton juga dapat mempengaruhi emosi siswa, seperti menjadi mudah tersinggung, lelah, dan gelisah. Hal ini dapat menghambat proses belajar dan mempengaruhi kesejahteraan emosional siswa. Untuk menghindari adanya dampak negatif tersebut dalam diri peserta didik, maka pentingnya pemahaman akan penentuan tujuan pembelajaran, materi, media pembelajaran haruslah dimiliki oleh pengajar, yakni guru dan calon guru yang kelak akan menjadi seorang guru. Dengan pemahaman yang baik terhadap tujuan, metode, materi, dan media pembelajaran, seorang guru mampu merancang proses belajar yang terarah, bervariasi, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Hal ini tidak hanya membantu menciptakan suasana belajar yang menarik dan menyenangkan, tetapi juga mendorong siswa untuk lebih aktif, termotivasi, serta mencapai hasil belajar secara optimis. Bab 3. Kesimpulan. Penentuan tujuan pembelajaran, metode, materi, dan media merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dalam merancang pembelajaran. Tujuan pembelajaran menjadi arah utama, metode menjadi jalan untuk mencapainya, materi sebagai isi yang harus dipelajari, dan media sebagai alat bantu yang mempermudah penyampaian. Guru serta calon guru perlu memahami keempat aspek tersebut dengan tepat, supaya tidak menimbulkan pembelajaran yang monoton dan mewujudkan peserta didik yang tak hanya paham akan pengetahuan, namun juga paham akan bagaimana bersikap dan mengamalkan ilmu yang diperoleh pada lingkungan sekitar. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah dalam pengucapan kata. Ayu ting ting, beli kepiting. Thank you for everything.